Ya, halo guys, Hakim di sini. Dan ya, ini gue tadi sambil ngedit lah ya, ini sambil ngedit video buat ntar. Tapi ya tiba-tiba gue ada tukang paket datang gitu ya, dan ya akhirnya PO gue datang. Dan ya harganya ya mungkin gue nggak tahu ya harga resmi di sini tuh berapa, tapi gue dapetnya di hampir 1,9 ya. Gue udah tambah sama PO sih aja apa, gue udah DP gitu sama PO, dan ya gue dikabarin buat ngelunasinnya ya nambah 700 ribuan lah, jadi it's pretty pricey but I hope it's worth it, semoga ya. Soalnya tapi kalau dari bulan-bulan kemarin tuh yang udah tahu teaser, yang udah sering inilah apa, yang udah ngeliat-liat youtuber luar tuh bilangnya it's a crap. Ya mungkin gue udah tahu, mungkin lu pada udah tahu lah gue bilang gitu apa ya, tapi ya it is. Ya, it's a big box, gede. Dan kalau yang mau tahu gue belinya di mana, gue belinya di Shopee Town ya. Gue rekomend sih tokonya ya, soalnya ya udah lama juga, gue juga udah sering beli juga dari sana. Jadi ya I trust it, I trust the guy. Tapi kita lihat aja bareng-bareng lah, kita buka ini kotak gede ini apa isinya ya. But before that I need to get this thing away. Kotak gede ini biasanya tuh MG atau tapi RG sekarang baru-baru ini juga pada gede-gede juga sih ya. Yes sir. Damn, finally the day it comes. Yes, the day has arrived, gentlemen. Akatsuki Gundam versi Oasia. Ya sebelumnya gue kayaknya agak agak lucu aja nih kenapa ada sold out gini ya. Gue nggak tahu ya. Like really, not sold out in there. Ya jadi gue kayaknya tak kenapa dapetnya yang versi display ya kayaknya. Soalnya pas gue ada dapat konfirmasi itu dari tokonya, dibilang man kan nih apa udah nyampe, cuman ada stiker sold out. Ya awalnya mau dicopot, cuman kayaknya kurang bagus juga ya, jadi gue suruh udah lah biarin aja lah gitu kan. Lucu juga soalnya ini kayak cuman one and only gitu kan. Ya kayaknya di luarnya sold out ya, sampai ya displaynya pun juga ada tulisan sold out. Gitu ya, juga agak ngakak sih, tapi ada SNI-nya loh, hebat loh. Oke, kita lihat ke sebelah. Kit RG paling bling bling banget ya setelah unicorn ya, unicorn yang ketiga itu. Cuman yang unicorn ketiga kan nggak, dia pre-ban ya, premium Bandai ya. Yang ini harga normal, bukan harga normal ya, rilisan normal. Dan kita bisa lihat di sini itu dia ada close up palanya. Terus kita ke tengah ini ada ini lah photoshootnya ya dari kit yang udah jadi. Dan ya bisa dilihat di sini ini bling bling semua, ini kayak emas ini. Nah, jadi dan stand base included, jadi gak usah beli stand base buat kalau beli ini ya. Kita ke sebelah sini, ini seperti biasa ya. Dan yang terakhir itu, nah ini dia beberapa posenya lah ya, pas ya lagi di episode berapa gitu, pas lagi di Vending Orb itu ya, agak-agak lumayan ikonik juga ya. Tapi daripada ya kita basa-basi aja, kebanyakan basa-basi gue kayaknya sekarang. Langsung buka aja lah ya, ini kita lihat isinya. Oke, kita buka. Oh. Hey. Oke, kita buka. Silawen. Oh, rupanya udah dijaga sama orang sananya ya. Jadi, lu ada di atas. Weh, gue dapet. Akhirnya dapet kayak ginian dia. If there is a there in the sticker. Oh, ini stiker ya. Jadi ya mungkin yang ini orang magang kayaknya yang ngedesain ini. Jadi ada error gini. Ya, walaupun minor, cuman ya let's just say agak-agak annoying ya. Apalagi kalau nggak ngelihat gini kan, ngelihat buku manual tok. Jadi oke, dan ya kalau yang gue dengar dari ininya ya, dia itu punya 3 shades of gold lah.
Dia ya yang pertama gold agak dual lipit, agak doff lah ya, itu biaya. Dia ditempatinnya di chest macamnya gitu ya. Terus yang lainnya itu ada yang gold terang banget sama gold yang agak kemerahan dikit ya. Jadi it's interesting. Ya, tapi mungkin ada yang nanya bakal ada yang bilang ya di komen ya, gold itu harusnya pakai sarung tangan gitu ya, tapi no, gua nggak pakai. Gua udah pegang, tapi sekarang kayaknya nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu kelihatan banget lah ya apanya, bekas-bekas tangannya ya. Atau mungkin karena tangan gue lagi bersih banget ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi muka gue kelihatan di situ. Halo, emang kelihatan ya? Gue gak lihat, gue gak tahu. Cuman damn ya, ini cocoknya jadi trofi aja sih ini ya. Jadi di dalam kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ini karena udah satu plastik gini, satu gini, jadi ya udahlah, taruh aja dah. Sunbase 14, Beam Saber, stiker ya. Kali ini cukup dikit lah ya stikernya daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Buku manual ya, dan ya mungkin tambahan tadi satu yang kertas putih ya buat itu ya, dan ya segitu. Ya tambahan ini tadi jatuh, gak tahu kenapa, kayaknya udah copot duluan sebelum dipotong. But I mean it's a clean cut, so gak terlalu clean juga sih. Ada ya di situ ya. Well anyway, kita buat aja langsung, dan gimana nih kita lihat hasilnya gimana. Ya oke, jadi gue coba kenalin dulu ya dari inner frame-nya dulu. Nah, kalau menurut gue ini inner frame-nya ya saya ngambil dari strike itu ya 60%-an mungkin. Ya gue kurang lebih 60-an lah ya, karena bodinya itu dia dibaruin lagi, dan tangannya masih pakai yang strike ya, tangan sama kakinya masih pakai frame strike, tapi ada beberapa modifikasi lah, jadi dia nggak plek ketiplek strike juga ya, sama beberapa penyakitnya ya. Nah ini mungkin alasannya kenapa orang-orang tuh pada banyak komplain ya di kaki ya, karena menurut gua ya, hipotesa gua ya mungkin ya, Bandai gak bisa ngebenerin kaki ini. Ya kenapa itu, karena ya mungkin pertama cost reduction itu yang pasti. Dan yang kedua, jika dilihat dari frame ini, itu bagian kaki sini itu ya, bagian sini itu dia udah ini banget ya, mepet banget ya, ini antara ball joint sama ball cupnya itu udah nggak bisa dimasukin apa-apa lagi. Jadi menurut gue kayak gimana ya, agak-agak mau dibilang malas pun enggak, cuman udah usaha pun iya. Kenapa gue bilang udah usaha? Karena di bagian lengan, bagian tangan itu dua-duanya dia udah pakai joint baru. Jadi dia ada jadi di bagian tangannya itu yang joint strike yang lama itu kita nggak pakai. Jadi jointnya itu dia antara ball joint sama keteknya itu ya, keteknya itu dia ada joint baru, jadi menurut gue lebih solid ya, walaupun dengan trade off-nya itu dia nggak bisa ini ya, nggak bisa lurus ke kiri atau ke kanan, itu lengannya itu dia nggak bisa lurus naik gitu ya. Jadi I mean that's a good trade off, tapi ya kalau ya let's just say it's a good trade off, nggak terlalu buruk banget lah ya. Ya tapi kalau dari sisi solidnya ya, selain dari ball joint yang ada di selangkangan selangkangan ini ya, menurut gua udah cukup oke lah ya solidnya ya. Apalagi yang bagian sini-sininya menurut gua masih oke lah ya, masih
tulang-tulangannya lah ya itu masih masih oke lah buat ini apa buat RG sekarang lah ya. Ya jadi kalau yang cari solusi sama ini tuh mungkin agak sulit ya, kecuali mungkin ditebelin atau diapain lah ya. Tapi ya kita daripada itu kita lihat aja deh apa gimana fullnya aja ya. Ini karena soalnya masih tulangan kayaknya agak kurang elok juga ini. Lihat ini mostly black gitu kan. Well, mari pasang armor ya dan kita lihat secara full ya. Oke, jadi ya RGA Akatsuki-nya udah jadi dan ya sebelum kita ngerosting kit ini, gue mau bawa kit gas dulu nih. Kit gas. Haha. Ya, jadi gue akan sekalian lihat gimana kalau udah beberapa tahun lah ya. Introducing my L Strike ya, RGL Strike. Jadi ya ini iterasi pertama dari seri Strike dan ya ini juga yang pertama kali pakai Advance MS Joint untuk seat ya. Jadi bisa lah dijadiin base ya. Dan as you can see dia udah melewati beberapa bongkar pasang lah ya. Gua udah apa ya mungkin selain modifikasi stiker sama color ya gue tak kenapa waktu dulu tuh sempet ini ya, kepikiran wah kayaknya warna-warna meta build seru deh kan gitu karena ya dulu gue ngekos jadi ya gue nggak ada duit jadi so ya gue ngeliat RG gue liner apa gue ngeliat ya kotak RG gue dan entah kenapa gue malah modif ini jadi iya warna frame-nya udah warna gun metalik dan amin 11-12 lah sama meta build lah kalau ini ya. Dan menurut gua frame-nya masih cukup oke lah ya untuk kalau gue bilang sampai tahun ini ya gue waktu itu beli mungkin sekitar tahun 1920-an lah ya sebelum ada video gue sebelum ada channel ini jadi ya bisa dibilang lah udah lumayan ya selain dari warna itu gua tambahin stikernya ya jadi ini emang full full banget kayak ini ya kayak boxnya ya dan mungkin satu lagi tambahannya gua modif bagian jadi kaki originalnya itu pointy banget gua kayaknya kurang suka ya apalagi ditambah dia itu center of gravity-nya bukan di kaki bukan di tengah-tengah kaki tapi di kayak di ujung gitu jadi lama-kelamaan tuh bagian ujung kakinya itu jadi sagging gitu jadi gua kurang suka dan kebetulan juga jauh sebelum ini juga gua ada build strike jadi gua ganti aja lah kakinya sama build strike karena menurut gua proporsinya lebih oke dan menurut gue lebih solid ya daripada yang original strike itu jadi ya menurut gue overall dari gue punya RG Strike ini tuh gue ngeliat Akatsuki itu well it's not that bad cuman mungkin kalau bagian waist dia diperbaiki sama dia atau mungkin bikin mold baru terutama khusus buat yang ininya lah apa yang abu-abunya itu karena ya kita lihat di bagian frame itu sebenarnya bisa dia nge-redevelop bagian joint ininya joint abunya itu cuman I don't know why but they thought that well, mungkin mereka pikir kayak mungkin masih bisa lah ya pakai RG joint lama jadi kita pakai aja yang jadi permasalahan kan tangan sama bahu ini apa joint bahu sama badan jadi kita ganti aja itu gitu kayak they totally hit and miss in this jadi ya gue gak tahu apa yang Badai pikirkan pas lagi nge-develop ini ya jadi ya bisa kita lihat di sini dia pakai bagian dia nggak pakai semuanya ya jadi bagian ini baru kaki itu dia bagian kakinya aja ya di bawahnya itu dia nggak pakai Advance MS Joint nggak semuanya ya gue ya mungkin itulah ya yang diimprove lah ya sama dia dan Bandai itu sebisa mungkin ganti part yang emang terkenal gak kuat ya. I mean, oh fuck. I mean, ini lihat lah ini apa gampang sagging lah ya. Apalagi kalau dikocok-kocok ini ya, dikocok-kocok maksudnya bisa dipercepat lah.
cuman over time ntar dia bakal turun gitu. Jadi ya ini salah satu concern utama dari strike itu ya. Jadi di bagian bahu sini tuh, joint bahu sini tuh dia emang kurang bagus ya. Jadi mungkin itu kenapa dia lebih ngedevelop bagian joint sininya daripada bagian kaki, karena ya Amin selain nopang L strike sama bodinya ya, kalau mereka ya itu ngapain sih gitu, kayak ya it's not that important, tapi ya menurut gue sih oversight ya dari mereka ya. Jadi ya it needs to be fixed on that ya. Jadi menurut gue nggak terlalu buruk-buruk amat lah, yang nggak seburuk strike yang pertama, tapi mungkin lebih bisa diimprove di sini gitu ya. Ya mungkin kita cukupin aja di sini. Sekarang kita lihat artikulasi dia ya gimana. Ya, mungkin dari segi artikulasi gue juga coba akan compare dengan RG strike gue ya yang udah tua ini ya. Jadi kalau menurut gue strike ini masih cukup solid ya. Ya ini masih keras banget ini bagian bagian joint ininya ya, apa, joint lutut ini tuh masih masih solid lah. Nah, emang permasalahan utamanya ya itu tadi, apa, ball joint bagian waist itu. Jadi waist ya, waist apa, selangkangan apa sih namanya tuh bahasa Inggris tuh? Gue lupa. Ya jadi permasalahan utamanya emang di bagian situ, dan ya menurut gue Bandai oversight di sini. Jadi dia memperbaiki bagian bahu dengan joint baru, dengan ini ya, apa, solusi barunya, tapi dia nggak update ininya, apa, bagian inner frame dalam ya. Jadi masalahnya ya hampir perfect lah ya gue bilang ya buat Akatsuki itu, tapi ya karena waist itu ya, jadi ya deal breaker lah ya. Ya ball ini tuh harusnya diperbaiki sama Bandai ya. Kita lihat juga di bagian body. Nah ini bodinya masih pakai advance MS joint ya, jadi ya mungkin bisa dibilang nggak terlalu banyak artikulasi lah ya di advance MS dulu tuh. Jadi apa, ab crunch itu hampir nggak ada ya, cuman ada tuh tapi dikit banget. Nggak kayak nggak kayak yang baru ini, RG Akatsuki ini dia udah ab crunch-nya udah wah banget ini, udah kayak force impulse. Ya, untuk lengan karena pakai frame yang sama ya, jadi dia gerakannya sama. Yang bagian negukan antara tangan sama itu menurut gue masih cukup oke lah ya buat nahan beban rifle-nya ya daripada yang lain. Dan untuk side-nya dia seperti itu. Shield-nya berat, jadi dia harus ada trik khusus lah buat ngepose ini ya, biar meminimalisir sagging gitu. Tapi overall kalau selain bahu itu yang original masih bagus lah. Ya sebenarnya dari segi artikulasi itu hampir 11-12 ya, kecuali bagian body ya sama kepala lah ya. Kepala mungkin ini ya, apa, hampir sama ya bentuk, apa, bukan bentuk ya, apa, kayak buildability-nya lah ya. Jadi emang bukan advance join, cuman ceplok doang, dan ya yeah, I think that's the difference. Well, mungkin detailnya juga lebih bagus sih dari yang di Akatsuki sih daripada yang di sini. Ya, oke, sekarang gua akan ngebahas tentang backpack-nya ya, artikulasi backpack-nya emang. Jadi untuk artikulasi backpack-nya sebenarnya ini cukup redesign banget ya daripada sebelum-sebelumnya. Kita copot dulu. Jadi untuk artikulasi di backpack-nya ini banyak ya, apalagi dari kit baru. Jadi you can expect much ya. Jadi di sini tuh dia di bagian wingnya itu bisa dilipat, tapi harus dengan di extend ya. Jadi ini versi yang normalnya di sini, dan ini versi di extend dikit biar bisa dilipat, jadi bisa kayak mode storage gitu ya. Terus kemudian di atas ini ada kokpitnya bisa dibilang nose-nya lah, apa, hidung dari pesawat, mode pesawatnya. Jadi dia cuman simple bisa di flip gitu. Dan untuk di bawahnya ada artikulasi bagian arms gini ya, dia jadi di cannonnya ada lengannya lah ya, buat mindahin. Jadi untuk ke mode fighternya dia tinggal diputer gini, dan ya ini cukup keras banget ya, bukan keras ya, apa, kayak cukup solid lah buat dimainin juga, cukup oke. Buat apa,
cukup oke lah ya buat buat diposein. Dan untuk ininya tinggal masukin ke slot yang ada di dalamnya, dan there you go, mode fighternya udah jadi. Untuk balikinnya tinggal kita puter-puter aja ya ini istilahnya mah. Dan Canon ini kalau ininya di unfold bisa extend jadi panjang banget. Ya mungkin cocok lah ya buat standnya Akatsuki pas lagi di on the ground. Dan untuk untuk nge-expose konektornya tinggal putar ke atas, and that's it. Dan kalau pada nanya sih, gue bilang Bandai itu lebih ke oversight sih daripada overconfidence lah, daripada macam-macam. Karena I'm- ya mungkin kalau menurut gue sih, ya emang kalau dari segi frame-nya aja, menurut gue ini bisa lah bertahan sampai sampai mau kapanpun ya, sampai lu ke cuci-cuci pun mungkin, selama ininya bagus, selama perawatannya bagus atau ditempatin di tempat yang bagus, menurut gua masih bisa tahan ya. Cuman ya itu bagian waste-nya itu loh, kenapa harus pakai polycap gitu, kayak really? Itu yang jadi momok ya sekarang ya. Dan mungkin gue nggak tahu ya apa kedepannya bakal ada iterasi dari strike lagi atau enggak. I don't know why, but gue bakal bilang ini kayak Sinanju dulu ya. Jadi ya mungkin kalau yang belum tahu, dulu ada sebelum sebelum ini tuh jauh banget ya. Dulu tuh tahun 2017 2018 itu ada RG Sinanju. Dan isinya itu dia ini frame-nya Mark II. Oke, bayangin aja RG Mark II yang ya to be honest dia emang reputasinya bagus banget ya frame-nya itu ya, karena emang kitnya solid dan ya bisa lah tuh kebiting lah karena dia compact gitu ya. Dimasukin ke kit yang oversize, backpacknya gede, dan ya gitulah ya. I mean dia udah kegedean, dan menurut gua kayak emang lebih parah lah dari ini, menurut gua ya, lebih parah dari ini. Dan ya setelah itu ya dia juga ngeluarin RG Unicorn, dan emang abis itu Bandai ngejor-jorin, ngeperkuat sendinya, terus ya kayak I mean literally kayak bener-bener di rework lah ya setelah saat itu ya. Jadi Bandai setelah Sinanju itu menurut gue udah improve banget ya daripada dulu ya. Dulu tuh pas RG Sinanju tuh emang backlashnya banyak banget sih. Jadi ya sejak saat itulah Bandai nge-rework banget, dan nge-rework RG lah in general itu. Jadi dia udah hampir gak ada yang pakai advance MS join, dan jika pun ada itu buat aksesoris ya. Jadi menurut gua dengan dia ngembaliin advance MS join dengan ya mungkin rework di bagian jointnya itu, menurut gua dia kayak mau reintroduce advance MS join dengan a bit of patch ya, kayak ya mungkin kalau di game tuh kayak patch 1.3 gitu atau 1.5 gitu, kayak ya dengan patch aja. I think it works but not at the same time. Jadi ya mungkin kalau seluruhnya di-improve dia bisa lah ya patch-nya ini work gitu. Cuman dengan decision Bandai yang nge-patch cuman lengan atasnya doang, nggak bagian waist-nya juga, itu kalau menurut gua agak-agak fatal sih ya. Udah fatal malah sebenarnya sih ini, udah sesuai sama peribahasa nilai titik tolak susu gua lupa itu. Nah, ya intinya itu yang gua kasih. Jadi menurut gua emang oversight dari mereka ya, overconfidence lah menurut gua. Ya, jadi in conclusion menurut gua kitnya sebenarnya gua udah cukup oke. Ya gua bakal bilang ya, nggak sesampah yang di luar bilang. Tapi menurut gua emang karena cuma join itu doang, jadi reputasinya jadi buruk gitu ya, advance MS joint ini. Kedepannya mungkin untuk RG itu bakal kemungkinan kecil lah ya dia bakal nge-reintroduce advance MS joint ke bagian frame dalam ya, enggak. Dan ya mungkin kalau ada pun gue berharap aja ada patch yang emang works buat dia, dan nggak setengah-setengah juga. Jadi
That's my hope. Ya, I think that's I've gone too far lah. I think. Ya, anyway, menurut gue ini masih oke ya. Ya, setelah ngeliat strike agak kurang bagus juga. Agak-agak oke lah ya. Cuman bagian waist sama ininya yang masih kurang itunya ya. Jadi ya, I think this is an improvement, but kalau di Jepang Chuto hampa, cuman separuh-separuh. Jadi ya, I think that's a verdict for me. Ya, terima. Thank you yang udah pada nonton. Dan ya, wassalam. And happy building, guys. Oh, come on.